Om Swastiastu, Pak Komang. Om Swastiastu. Mohon maaf mengganggu niki untuk istirahatnya. Jadi ini adalah tugas di PPG dalam jabatan, adalah di mana saya suruh untuk mengidentifikasi masalah yang saya lihat, yang saya hadapi di sekolah ini. Jadi di sini saya ingin wawancara teman sejawat dan kepala sekolah dan yang lainnya tentang bagaimana faktor penyebab atau eksplorasi dari masalah yang telah saya angkat di sini. Nah, mungkin yang pertama Pak Komang. Menurut Pak Komang kan di kelas 5 yang kita ketahui ada 2 siswa yang mengalami keterlambatan belajar Pak Komang. Nah, menurut Pak Komang, apa penyebab siswa seperti itu dan apakah itu sudah termasuk dalam kasus difabel dalam 2 siswa itu? Mohon maafnya Pak Komang. Oke, Pak Wahyu, menurut yang pribadi terkait kasus peserta didik yang saya di kelas, ada beberapa peserta didik yang mengalami keterlambatan belajar di kelas. Dari apa yang saya amati, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya yang pertama, faktor kurangnya motivasi belajar dari peserta didik. Kemudian rendahnya daya tangkap mental peserta didik. Kemudian faktor lainnya, faktor keturunan yang sudah barang tentu menjadi faktor utama sejak anak tersebut lahir. Kemudian faktor latar belakang budaya yang menyebabkan anak lambat untuk bersosialisasi. Dari faktor tersebutlah yang saya amati menyebabkan beberapa siswa di kelas mengalami keterlambatan belajar, sehingga memunculkan hal yang pertama, kurang interaksi dalam belajar, tidak mau aktif, kemudian tidak ada rasa ingin untuk memotivasi diri sendiri karena ada faktor motivasi rendah dalam dirinya untuk ikut belajar. Menurut saya Nike. Nah, berarti dalam proses pembelajaran, proses pembelajaran di lapang pun juga anak tersebut banyak sekali alasan, bahkan interaksi dengan guru pun anak tersebut juga masih sangat jauh dari kata normal lah Pak. Ya, semalas-malas anak dalam olahraga, kalau diajak berbicara pasti akan menjawab, tapi kalau dua anak tersebut tuh emang tidak ada komunikasi sama sekali. Nah, berarti kalau di kelas dalam pembelajaran juga Pak Komang, untuk anak tersebut dari segi pembelajarannya, apakah ada tugasnya nih, apakah dia membuat tugas atau tidak, mungkin harus menerima pembelajarannya? Kalau dari segi tugas, dia bisa mengikuti tugas, hanya saja karena belajar saja dia tidak mau aktif, otomatis dalam pengerjaan tugas asal-asalan. Gitu. Karena kurang aktif, dia kurang ada respon terhadap apa yang diberikan, tanggapan yang diberikan oleh guru, karena kurang ada timbal baliknya. Oke. Selamat siang Ibu, mohon maaf mengganggu atas istirahatnya Ibu. Nah, jadi gini Bu, mohon izin, saya kan juga mengajar di kelas 5, di kelasnya Ibu juga, dan Ibu juga pasti tahu bahwa di kelasnya kelas 5 Bu ya, ada 2 anak didik kita yang mengalami kesulitan belajar, dan sampai itu sudah termasuk dalam trauma atau difabel Ibu. Nah, menurut Ibu, selama pembelajaran di kelas maupun di lapangan, bagaimana penyebab anak tersebut bisa seperti itu Ibu? Bagaimana Ibu? Iya Pak Wahyu, kalau yang di kelas 5 dari kelas saya, setelah saya perhatikan dari awal, kalau menurut saya sebagai wali kelasnya, sebenarnya anak tersebut memang memiliki faktor atau bisa dikatakan dia berkebutuhan khusus, karena tidak seperti teman-temannya yang mau bergaul, mau mengikuti pembelajaran, atau tidak mau aktif di kelas sama sekali, ya seperti yang Pak Wahyu ketahui juga, karena Pak Wahyu juga memegang di pembelajaran olahraga. Ya. Jadi dari faktor yang sudah saya lihat tersebut, yang memang sudah ada dalam dirinya, ya bisa dikatakan bibit atau pembawaan dari dirinya, saya sebagai wali kelas sebenarnya sudah berusaha mengkomunikasikan kepada orang tua bahwa anak tersebut memiliki kebutuhan khusus dan harus
didiagnosis dulu. Tidak bisa kita menjudge anak itu berkebutuhan khusus, walaupun dari ciri-cirinya secara umum di kelas kita sudah perhatikan ada kemungkinan ke arah tersebut. Iya, betul. Nah, kembali lagi respon orang tua. Ada orang tua yang mau menerima pendapat dari kita, Iya. tetapi ada juga orang tua yang dia denial, artinya dia tidak menerima bahwa kondisi anaknya memiliki kebutuhan khusus, Pak Wahyu. Iya. Jadi terkadang bahkan ada orang tua yang beranggapan bahwa apabila anaknya memiliki kebutuhan khusus, dia tidak mau membawa ke sekolah yang dapat melayani kebutuhan anak Iya, tersebut, betul. dengan anggapan siapa tahu di tempat yang normal anak tersebut Bisa menjadi normal. bisa menjadi normal. Iya. Padahal Itu fisikis, Bu, ya. iya, padahal sebenarnya. sebenarnya kalau anak itu sakit, obatnya salah, ya tidak sembuh dia. Iya, betul. Tapi penanganannya itu dah yang harus khusus mengenai ke anak, Bu. Nggih. Ya, Bu, benar, Bu, juga Ibu. Bahwa selama ini 2 siswa yang saya ajar di lapangan pun juga diam, nggak mau bergerak, mau dia mengikuti tapi lamban. Seolah-olah raganya ada di sekolah tapi pikirnya entah kemana. Iya, benar. Gitu, Bu, ya. Mungkin dikasih juga itu, Pak, ya, seperti itu juga. Iya, benar. Kalau kesehariannya dia di kelas dalam pembelajaran yang lain selain PJOK, Bu. Kalau pembelajaran yang lain tuh dia mengikuti atau cuma sama diam aja, Bu? Kalau untuk pembelajaran di luar olahraga, memang kebanyakan diam, Diam. Kalau tugas-tugas ini tuh tidak tidak dikerjakan. dikerjakan. Oh, berarti sudah masuk ke dalam kasus disabilitas dalam kelambatan kelambatan dalam belajar, Bu. Iya, lambat Gitu. dalam menerima Iya, belajar. Ya, itu juga. Kemudian, tetapi ini di kelas dia mengalami keterlambatan untuk menerima pembelajaran, tetapi kalau di luar kelas komunikasinya normal Belajar. lagi. Oh, nah berarti itu masuk dalam tempat belajar dan motivasi dia belajar juga. Iya, jadi Oke. kalau bisa dikatakan seharusnya ya itu harus didiagnosis dulu Iya, iya. dan mendapatkan penanganan yang tepat, karena ada perbedaan antara anak yang memang memiliki bibit pembawaan seperti itu Iya. dengan anak yang memang malas, lain Iya, dia malas, terlihat. tidak, Kalau yang benar. malas kan bisa kita Iya, pacu betul. motivasinya. Kalau memang ada bibit dalam dirinya, kita tidak bisa, harus kembali Benar, lagi benar. mendapatkan penanganan yang tepat ya. Berarti harus kita memang benar mendiagnosis dulu, mungkin orang tua yang mendiagnosa dulu. Kalau sudah pasti apa Iya. permasalahannya dan kita pun bisa menanganinya. Iya, benar Pak Wahyu. Bu, terima kasih atas wawancara ini. Mohon maaf mengganggu dan Ibu boleh ke kegiatan selanjutnya. Terima kasih, Iya, Bu. sama-sama Pak.